Halo book lovers, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau review salah satu buku fantasi yang dimana buku ini tuh hype banget. Bukunya ini tuh ditulis oleh Leigh Bardugo, dan buku yang kali ini mau aku review itu adalah bukunya yang berjudul Six of Crows. Jadi buku ini tuh duologi. Ini buku pertamanya Six of Crows dan buku keduanya itu adalah Crooked Kingdom. Buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini adalah channel yang akan membahas seputar dunia perbukuan mulai dari buku versi cetak sampai ke versi digital. Yang penasaran sama videoku kali ini, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, jadi sebelum aku review bukunya dan mengungkapkan pendapatku tentang Six of Crows ini, aku mau cerita sedikit dulu bukunya menceritakan tentang apa. Jadi Six of Crows ini tuh menceritakan sebuah grup atau komplotan yang berisi 6 orang yang terdiri dari Kaz, Inej, Nina, Matthias, Jasper, dan Willan, di mana mereka itu direkrut oleh seorang saudagar yang memberikan mereka misi untuk menculik seorang ilmuwan yang dapat membuat ramuan atau obat untuk membuat seorang Grisha bisa lebih kuat dan lebih sakti. Dari awal itu bukunya tuh emang udah nunjukin sih gimana respon Grisha kalau dikasih obat yang namanya tuh Jurda Parem, dan emang itu tuh efeknya tuh bener-bener kayak serem gitu. Grisha yang emang udah sakti ditambahin sama obat itu tambah sakti, dan malah ngebuat orang-orang tuh bukannya terbantu sama kesaktian si Grisha itu, malah mereka menjadi takut. Buku ini tuh menceritakan petualangan Kaz dan teman-temannya menuju majelis es, tempat dimana diduga Bolyur Bayur ini untuk membuat Jurda Parem itu. Kamu bisa baca sendiri bukunya, yang dimana buku ini tuh bagi aku tebal banget, jadi nyaris 600 halaman. Jadi pertama yang aku mau notice di sini tuh adalah covernya, dimana emang kalau misalnya buku-buku fantasi itu emang identik sama judulnya itu di tengah-tengah gini kan ya, terus ditambah sama elemen-elemen yang mendukung isi dari bukunya. Terus yang bikin aku tuh kayak ngerasa buku ini tuh keren banget itu adalah di bukunya juga ada kayak peta wilayah gitu, nunjukin ada wilayah-wilayah yang ada di buku Six of Crows, dan ini tuh benar-benar ngebantu banget kamu yang sebelumnya belum kenal sama universe-nya Leigh Bardugo. Terus juga di sini petanya tuh nggak cuma satu, jadi petanya itu ada dua. Yang satu lagi itu petanya majelis es, dimana majelis es ini tuh tempat yang Kaz sama teman-temannya tuju untuk mencari Bolyur Bayur. Jadi ini tuh emang kayak detail banget gitu. Itu bakalan ngebantu banget untuk namanya ngebayangin si tempat-tempat yang dituju sama Kaz dan teman-temannya. Buat kamu yang sama sekali belum tahu apa itu Grisha, Grisha ini tuh semacam kayak orang yang mempunyai kesaktian khusus gitu, dimana Grisha itu terdiri dari beberapa ordo. Jadi di sini tuh dijelasin juga ada corporal ki, ethereal ki, sama material ki. Nah, kalau corporal ki itu roh manusia dan roh, dimana mereka itu punya kemampuan untuk mengoyak jantung seseorang, terus juga bisa sebagai penyembuh. Terus juga ada ethereal ki, ini tuh ordo pemanggil, jadi manggilin badai, api, gelombang itu. Dan material ki yang mereka itu sebagai fabrikator, jadi kayak ngebuat besi, emas gitu. Terus juga sebagai duras dan alkemi. Sebelum aku tahu dunianya Leigh Bardugo, aku tuh bener-bener kayak kesulitan untuk masuk ke dunianya, karena dari awal buku tuh langsung kayak disebutin istilah-istilah Grisha itu, terus langsung dijabarin tempat-tempat yang ada di Six of Crows, yaitu Ketterdam. Dan aku tuh waktu pas pertama kali baca tuh sama sekali nggak kebayang universe-nya. Dan itu sih yang kalau misalnya kamu baru pertama kali mau baca fantasi, apalagi karyanya Leigh Bardugo ini, kayak harus perlahan-lahan untuk masuk ke dunianya si Grishaverse ini. Tapi yang buat buku Six of Crows ini tuh bisa hype dan emang kayak
universe-nya itu langsung kayak bikin kita terpikat tuh karena karakterisasi dan world building-nya yang ditulis sama Leigh Bardugo ini tuh bener-bener kuat banget. Jadi kayak pembaca tuh kalau cuma disebutin tokonya pun langsung kayak terbayang gitu. Misalnya ada orang yang nyebutin Kaz, aku bakal langsung terbayangkan sosok Kaz itu gimana. Dia itu di buku tuh dideskripsikan sebagai seseorang yang arogan, terus cueknya itu kebangetan, tapi dia itu punya akal yang cerdik banget. Jadi kalau misalnya semua teman-temannya tuh udah buntu nih bakalan ngelakuin apa saat keadaan genting, Kaz itu pasti punya ide yang brilian, ide cemerlang gitu untuk membantu mereka keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi. Terus pas misalnya nyawanya itu lagi di ujung tanduk, dia tuh tetap masih bisa berpikir gitu. Sifat arogannya itu dia juga dikenal sebagai seorang yang punya kekuasaan gitu. Terus kalau misalnya disebutin nama Inej ini tuh adalah tokoh yang berasal dari Suli. Jadi dia itu kalau digambarin perawakannya itu kayak orang India gitu. Terus ada tokoh Nina, di mana Nina ini tuh dari awal emang udah digambarin sebagai seorang Grisha. Dia itu Grishanya adalah corporal key sebagai pengoyak jantung. Jadi dia itu kalau Grisha cara kerjanya itu ya kayak orang sihir aja gitu. Tangannya langsung kayak misalnya aku mau buat dia pingsan, ya udah tuh si aliran darahnya itu sama si Nina dibuat berhenti dan dia akhirnya dibuat pingsan. Nina ini tuh punya hubungan kayak hubungan masa lalu gitu sama tokoh yang namanya Matthias. Dan Matthias ini tuh sebenarnya kontra banget sama Nina yang Grisha karena Matthias itu asalnya dari Fjerda dan negara Fjerda ini tuh kayak menolak banget yang namanya Grisha. Mereka tuh nggak suka kayak namanya kesaktian, kayak sihir-sihir gitu, pokoknya nggak suka. Makanya ketat banget negara itu sampai kayak ada yang namanya tentara untuk membasmi Grisha. Ada tokoh lainnya yaitu Jesper. Jesper ini sebagai penembak jitu di grupnya itu kayak dari awal tuh punya karismanya sendiri. Dan kalau misalnya Kaz lagi marah atau Kaz lagi cuek gitu, dia bisa jadi kayak nyairin suasana gitu. Terus juga Jesper ini tuh salah satu tokoh yang bisa dibilang istimewa karena pas udah mau menuju ending, Jesper itu punya rahasia yang dari awal sama sekali nggak aku kira-kira. Bahkan aku tuh kayak ngira dia punya rahasia itu pun nggak pernah terpikirkan gitu. Terus ada satu lagi yaitu Willan, dimana Willan ini anaknya Van Eyck, saudagar tersebut. Dan di sini tuh Willan digambarin masih umur sekitar 14 tahun gitu. Jadi Willan ini tuh kayak lagi cari jati dirinya gitu. Awal bulan Mei ini tuh aku berhasil juga nyelesain bukunya. Dan yang tadinya aku tuh niatnya nggak mau beli Crooked Kingdom, tapi karena di endingnya itu ada tokoh yang itu tuh jadi salah satu favorit aku banget. Dia itu kena masalah lagi dan diselesaikannya itu di buku keduanya. Aku langsung kayak masukin lagi Crooked Kingdom ke wishlist aku, dan aku tuh jadi kayak penasaran banget pengen baca buku selanjutnya. Terus yang buat aku greget juga sama buku ini tuh, jadi alurnya tuh kan emang padet banget, terus seru banget diikutin gitu. Tapi di endingnya itu tuh bener-bener kayak ngungkapin kalau misalnya usaha yang mereka lakuin tuh kayak ya udah kayak cuman kisah panjang doang, tapi nggak menemukan titik temunya. Karena titik temunya, titik akhirnya itu tuh ada di buku keduanya, di Crooked Kingdom. Jadi membuat pembaca tuh kayak harus banget baca kisah selanjutnya, harus banget ikutin kisahnya sampai selesai. Pada akhirnya aku kasih buku ini 5 bintang karena aku itu salut banget sama Leigh Bardugo yang udah buat karakternya itu kuat banget dan world buildingnya tuh yang keren banget. Walaupun sejujurnya alurnya itu buat aku agak kayak
padet terus jadinya ngebosenin gitu. Gimana tanggapan kalian yang udah baca buku Six of Crows ini? Bisa langsung komen di bawah ya. Oke, sekian reviewku kali ini tentang buku Six of Crows karya Leigh Bardugo. Terima kasih buat kamu yang udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya ya. Dadah.